Ya, kemarin kan sering nonton Kodondi. Ya, shalom teman-teman Kristen. Saya ketemu video menarik ini. Lalu saya stitch ya untuk saya ulas dan saya bagikan kepada teman-teman Kristen. Ini adalah video yang saya stitch ya. Jadi kalau teman-teman ingin menonton secara lengkapnya silahkan klik video yang saya stitch ini. Nah, apa yang menarik bagi saya? Mungkin isi dalam video ini mungkin agak lebih panjang, tetapi ada satu perkataan menarik yang diucapkan oleh adik perempuan ini bahwa dia menjadi mualaf karena sering menonton video donditan. Teman-teman Kristen, adik perempuan ini memilih meninggalkan Yesus, meninggalkan Kristen, itu urusannya. Cuma saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa memang adalah realita ya saat ini yang tidak bisa kita tolak. Bahwa banyak orang-orang Kristen itu yang buta akan isi Alkitabnya. Nggak paham isi Alkitabnya. Nggak paham imannya. Nggak kenal Yesus. Ini adalah masalah parah yang terjadi di dalam kekristenan di Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad. Karena sejauh yang saya pahami dan saya lihat, kekristenan di Indonesia hampir tidak pernah mengajarkan dan terus mengasah secara simultan, secara intensif, secara terus-menerus fondasi iman Kristen yaitu Yesus. Jadi ketika ada adik perempuan seperti ini ya, bahkan banyak kan kalau kalian lihat di videonya donditan kan, saya nggak heran terus terang saja. Sebuah kenyataan pahit, sebuah kenyataan yang barangkali kalian tidak suka, tapi ingat itu kenyataan. Gitu ya. Nah, bagi siapakah pelajaran ini? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu, siapa yang mau memetik pelajaran, bagi dialah pelajaran tersebut. Tapi saya berharap begini ya. Kalau kalian merasa jengah terhadap kondisi ini, perbaiki diri kalian. Perbaiki imanmu, perbaiki pengetahuanmu. Dan saya mau bilang juga, bagi teman-teman Kristen yang awam, ya, tidak perlu dan tidak wajib belajar ilmu kekristenan, ilmu tentang Alkitab. Harus misalnya masuk sekolah tinggi teologi. Tidak wajib. Ketika memang kalian tidak memiliki panggilan ke sana atau tidak punya waktu atau tidak punya dana dan lain-lain, saya mau katakan, baca Alkitabmu dengan sungguh-sungguh. Resapi apa yang ada di dalamnya dan minta Roh Kudus menuntun dan mengajar kita. Maka saya percaya teman-teman bisa mendeteksi segala macam tipu muslihat yang dilontarkan, yang berasal dari luar kekristenan, yang dilontarkan untuk menyerang iman Kristen. Saya mau katakan, hampir semua narasi donditan itu semua, hampir semuanya ya, sebenarnya bisa kalian patahkan dengan mudah hanya berbekalkan ayat Alkitab. Gitu ya. Secara sederhana saja dulu saya bicara. Gitu ya. Jadi atas dasar itu sekali lagi ya, apa poinnya yang mau saya sampaikan? Inilah wajah kekristenan di Indonesia. Dan bahwa ada orang-orang Kristen seperti adik perempuan tadi yang tidak pernah paham isi Alkitabnya, tidak pernah mengenali Yesus yang sejati. Akibatnya ya hilang. Gitu ya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Yang sudah pergi ya biarin aja. Toh juga di dalam kekristenan tidak ada istilah kuota. Bukan berarti ya, oh ada orang Kristen yang keluar dari kekristenan. Oh berarti sisanya yang masih Kristen nggak boleh masuk surga. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya, nggak ada hubungannya ya. Iman adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, saya atau video ini lebih saya tujukan kepada kita semua yang masih Kristen. Ya, perkuat imanmu,
perkuat fondasi pengetahuanmu akan isi Alkitab. Belajarlah sungguh-sungguh. Supaya yang pertama, kamu mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Yang kedua, kamu mampu menjawab para penyesat yang mencoba menyesatkanmu dengan seolah-olah membawa ayat-ayat Alkitab. Seolah-olah sedang berkata kebenaran, padahal tipu daya dan kesesatan yang mereka bawa. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang bertanya kepadamu tentang iman, pengharapan, dan keselamatan, ya, kamu mungkin bisa bantu mereka untuk mengerti Alkitab dan mengenal Yesus dengan lebih baik. Oke, itu dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.